nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah mushalah as-sabiq, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang mengumpulkan kita, mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia, yaitu majelis al-ilmu. Sebagaimana biasanya pada setiap Selasa atau malam Rabu, kita mempelajari serta mengkaji dan membacakan yakni penjelasan para ulama tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karena di pelajaran hari Selasa ini kita membaca hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pekan yang lalu kita baru saja memasuki hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah khadim, yakni pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Baik jemaah sekalian, pada pekan yang lalu sudah kita sedikit jelaskan tentang maksud dan makna dari hadis Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, di antaranya yang sudah kita jelaskan di sini adalah bahwasanya tuntutan keimanan adalah kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Dan juga di antara tanda kesempurnaan keimanan seseorang adalah membenci keburukan yang menimpa saudaranya sebagaimana ia tidak menyukai keburukan yang akan menimpa dirinya. Kemudian sudah kita jelaskan juga yang dimaksud la yu'minu, tidak beriman, di sini maksudnya bukan seseorang dikatakan tidak beriman itu artinya adalah murtad
Ya, akan tetapi arti dari la yu'minu, tidak beriman salah seorang dari kalian, maksudnya di sini adalah tidak sempurna keimanan kalian. Ya, jadi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman, ya, bukan aslul iman, bukan pokok dari iman itu sendiri. Karena kalau yang menjadi pokok iman itu sendiri dinafikan dari seseorang, maka artinya dia adalah kafir atau sudah murtad. Adapun yang dinafikan di sini sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah kitab kita ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, yang dimaksud, yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Ya, jadi kita pahami artinya di sini adalah tidak sempurna keimanan kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya, dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwasanya di antara kesempurnaan keimanan seseorang adalah mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita terhenti yakni di penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, kita sedang membacakan penjelasan dari yaitu Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam adalah di antara syarah dari syarah-syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, pada pertemuan yang lalu beliau mengatakan wa haditsu Anasin yadulu ala annal mu'mina yusirruhu ma yusirru akhahu al-mu'min. Di dalam hadis Anas ini, kata Ibnu Rajab, menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu bergembira ya sebagaimana saudaranya pun bergembira. Maksudnya seorang mukmin itu selayaknya bergembira apabila saudaranya mendapatkan kesenangan, apabila saudaranya mendapatkan kenikmatan, baik nikmat akhirat dan juga nikmat dunia. Maka selayaknya bagi seorang muslim bergembira atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Itu maksudnya. Wa yuridu li akhihi al-mu'mini ma yuriduhu li nafsihi minal khair. Dan hendaknya seorang mukmin itu mencintai atau menyukai untuk saudaranya yang mukmin apa yang ia juga cintai untuk dirinya berupa kebaikan. Ya, beliau menjelaskan di sini hendaknya seorang mukmin itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, itulah yang sedang kita bacakan dari keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab. Wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamati sadri minal gilli wal gishi wal hasadi. Sesungguhnya yang demikian itu mencintai untuk saudara kita kalau dia mendapatkan kebaikan merupakan ya tidaklah merupakan ciri dari selamatnya hati seseorang. Ya, tidaklah seorang mukmin itu bergembira atas nikmat yang saudaranya dapatkan menunjukkan selamat hati orang mukmin tersebut dari apa? Minal gilli wal gishi wal hasadi, dari sifat yakni kecurangan, sifat dengki, wal hasad yaitu iri. Ya, seorang mukmin ketika dia bergembira atas nikmat yang diperoleh oleh saudaranya menunjukkan hatinya itu adalah bersih dari iri, dengki dan selainnya. Fa innal hasada yaqtadi ayyakraha al-hasidu ayyafuqahu ahadun fi khairin aw yusawwihi fihi li'annahu yuhibbu an yamtazu 'alan nas bi fadailihi wa yanfaridu biha anhum wal imanu yaqtadi khilafa dzalik. Beliau menjelaskan tentang hasad. Ini akan kita lanjutkan masalah tentang hasad sebagaimana pertemuan yang lalu sempat terhenti.
Fa innal hasada yaqtadi ayyakraha al-hasidu. Karena sesungguhnya sifat iri, sifat hasad, sifat dengki itu membawa kepada konsekuensi orang yang hasad itu tidak suka kalau ada orang lain yang berada di atasnya, ya, berupa keutamaan dan selainnya. Ya, orang yang hasad itu, yang memiliki sifat hasad, dia itu tidak suka kalau ada orang yang melebihi prestasinya, kalau ada orang yang melebihi kelebihannya. Yaitu adalah ciri dari sifat orang yang hasad. Dia tidak suka kalau ada orang yang melampaui dirinya, baik dari segi keutamaan, masalah akhirat, dan juga dalam masalah dunia. Ini sudah kita sebutkan contohnya pada pertemuan yang lalu. Atau orang yang hasad itu juga nggak suka kalau dia itu disamakan. Orang yang hasad juga memiliki yakni azab, memiliki ketidaktenangan kalau ada orang yang sama dengan dirinya. Ya, kalau ada orang yang sama dengan dirinya, maka orang yang hasad itu nggak suka, ya, tidak suka atau iri. Kemudian li'annahu yuhibbu an yamtaza 'alan nasi bi fadailihi. Karena sesungguhnya orang yang hasad itu suka kalau dia itu lebih daripada yang lain. Ya, orang yang hasad itu dia suka atau senang kalau dia itu melampaui manusia yang lain dengan keutamaannya. Itu adalah ciri seseorang terjangkiti penyakit yang namanya hasad. Yang pertama, dia nggak suka kalau ada orang yang lebih dari dia. Kemudian dia juga nggak suka kalau ada orang yang sama dengan dirinya. Ini hasad. Kemudian dia itu ingin dirinya itu nggak ada yang ngalahin. Dia ingin dirinya itu tidak ada yang mengalahkan. Kemudian wa yanfaridu bihi anhum wal imanu yaqtadi khilafa dzalik. Adapun keimanan itu sebaliknya, yaitu dia tidak menyukai sifat hasad. Makanya dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hasad itu kebalikan dari ini. Hasad itu kebalikan dari hadis ini. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau menyinggung masalah hasad. Karena hasad itu terbalik 180 derajat dari hadis yang sedang kita pelajari. Kalau hadis yang sedang kita pelajari senang melihat saudara kita itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan anak yang banyak, atau mendapatkan yakni harta yang banyak, itu senang. Tuntutan keimanan adalah hati kita merasa senang, merasa bahagia. Apa yang membuat bahagia saudara kita sesama muslim, itu kan tuntutan dari kesempurnaan keimanan seseorang. Nah, sebaliknya sifat hasad itu adalah membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita sesama muslim dan mukmin. Dia nggak suka. Karena hasad adalah terbalik 180 derajat dari hadis ini. Terbalik, kalau hasad dia nggak suka saudaranya senang. Dia susah sekali melihat saudara muslim itu senang, bergembira. Ini adalah sifat hasad. Nah, kemudian kita pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, kita bacakan tentang definisi hasad. Ya, kita bacakan definisi hasad yang diantaranya didefinisikan oleh Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Karena hasad ini dia dibahas nanti dalam kitab-kitab tazkiyatun nufus, dalam kitab-kitab penyucian hati seseorang. Karena hasad adalah termasuk amradul qalbiyah. Hasad ini adalah termasuk penyakit hati. Jadi hasad itu adalah termasuk penyakit hati. Makanya di dalam kitab-kitab panduan menuntut ilmu juga dibahas, yakni hendaknya seorang thalibul ilm tidak hasad kepada thalibul ilm yang lain. Seorang penuntut ilmu seharusnya dia tidak boleh hasad kepada penuntut ilmu yang lain. Makanya dia dibahas di antara adab-adab menuntut ilmu yang berkaitan dengan seorang thalibul ilmi, hendaknya dia tidak boleh hasad kepada saudaranya sesama penuntut ilmu
apalagi terhadap para ulama. Baik, masih ingat definisi hasad? Ditutup dulu bukunya. Tutup semuanya bukunya. Matanya nggak apa-apa dibuka. Tutup dulu bukunya. Apa pengertian hasad yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan para ulama lain sama. Ya, kenapa kita ambil dari Syekh Utsaimin? Karena kita ambil di sini dari kitab beliau yang judulnya Kitabul Ilmi, yaitu kitab tentang ilmu. Ini berkaitan dengan adab dan akhlak seorang penuntut ilmu syar'i. Siapa yang masih ingat pengertian hasad? Apa arti hasad itu? Pak Jihad? Udah ngacungin tangan Pak Jihad. Membenci sesuatu yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Iya, betul. Ya, hasad adalah membenci terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Baik nikmat itu ada tetap pada orang tersebut atau dia menginginkan nikmat tersebut hilang. Sama saja itu hasad. Ketika kita membenci atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, berupa kenikmatan dunia atau kenikmatan yang berkaitan dengan agama. Jadi ketika kita membenci Allah memberikan nikmat kepada saudara kita, itulah yang dikatakan sebagai hasad. Itulah yang dikatakan sebagai hasad. Itu kita benci kalau saudara kita itu mendapatkan nikmat. Baik nikmat tersebut tetap ada pada orang itu atau dia menginginkan nikmat tersebut hilang. Ya, karena memang biasanya orang yang hasad itu ingin nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya hilang. Tapi Syekh di sini menguatkan pendapat baik nikmat itu tetap ada pada orang tersebut, tapi dia masih saja hasad. Ada orang benci sama seseorang, mendapatkan uang yang banyak misalkan. Dia nggak suka saudaranya dapat uang yang banyak, mendapat kenikmatan dunia yang lebih dari dia nggak suka. Baik dia nggak suka itu, nikmat tersebut tetap ada pada orang itu atau hilang pada orang tersebut. Ya, orang yang hasad itu kalau dia sudah membenci, dia nggak suka lihat saudaranya itu senang, dia nggak suka lihat saudaranya itu gembira, dia tidak suka melihat saudaranya itu yakni riang gembira, dia nggak suka. Karena biasanya orang senang itu karena mendapatkan nikmat. Ya, baik nikmat itu dalam masalah agama seperti kuatnya hafalan, seperti bagusnya pemahaman. Ada orang nggak suka lihat orang itu lebih berilmu dibanding dirinya, nggak suka dia, dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dengan berbagai macam cara. Jadi hasad itu cukup dikatakan hasad kalau kita tidak suka terhadap seseorang yang Allah berikan nikmat kepada dia. Itulah yang dikatakan sebagai hasad, ya, sebagaimana disebutkan di sini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau juga mengatakan al-hasadu karahatul insani ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan hasad adalah seseorang membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Hasad itu, kata Syekhul Islam, adalah seseorang membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Itulah yang dikatakan sebagai hasad. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hasad ini banyak merusak tatanan masyarakat. Ya, di antara yang dapat merusak kerukunan masyarakat ini adalah karena hasad, dan betapa banyak timbulnya pembunuhan, betapa banyak timbulnya kerusakan disebabkan oleh hasad ini. Hasad ini kalau sudah menjangkiti sebuah masyarakat kaum muslimin akan terjadi berbagai macam kekacauan, pencurian, bahkan sampai ada yang membunuh karena saking tidak kuatnya dia melihat orang lain itu bahagia dan senang. Saking dia nggak kuatnya, akhirnya yang dia hasati diapain? Dibunuh. Apa sebabnya? Karena iri semata, karena dengki. Makanya kita katakan hasad inilah diantara yang merusak tatanan kerukunan kaum muslimin atau sebuah
masyarakat. Dan banyak juga hasad inilah yang merusak ukhuwah Islamiyah dan imaniyah, dikarenakan rasa hasadnya seseorang terhadap orang lain. Orang itu kalau sudah hasad, matanya sudah tertutup, akal sehatnya itu tertutup. Makanya hasad ini penyakit syubhat atau syahwat. Syubhat atau syahwat? Syubhat atau syahwat hasad ini? Penyakit syahwat. Syahwat itu ketika engkau mendahulukan hawa nafsumu dibandingkan akal pikiran. Syahwat itu, fitnah syahwat, ketika seseorang mendahulukan hawa nafsunya, dia dahulukan dibandingkan akalnya. Karena kalau syubhat itu adalah ketika seseorang mendahulukan akalnya dibandingkan wahyu. Itu syubhat. Ketika seseorang mendahulukan akalnya dibandingkan wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah, itu syubhat. Bagaimana Allah bersemayam di atas arasy? Berarti Allah itu seperti manusia dong, yang berdiri, yang duduk di atas permadani, yang duduk di atas kasur. Berarti arasy lebih tinggi lebih besar dibandingkan Allah. Itu syubhat atau syahwat? Syubhat, dia mendahulukan akalnya dibandingkan dari wahyu. Dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun syahwat, ketika seseorang mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan dengan akal sehatnya. Dia mengakui hasad itu, akal sehatnya mengakui hasad itu terlarang dalam syariat. Dia tahu hasad ini adalah akhlak yang bobrok, akhlak yang buruk. Dia akui. Tabiat manusia itu mengingkari sifat iri dan dengki. Baik di kalangan penuntut ilmu, apalagi juga di kalangan orang awam mengakui hasad itu adalah sifat yang tercela. Akal sehatnya mengakui atau tidak? Mengakui enggak? Mengakui hasad itu adalah sifat yang buruk. Akal sehatnya mengakui, tapi hawa nafsunya melampaui akal sehatnya. Dia dahulukan egonya, dia utamakan hawa nafsunya. Bodoh amat dah, biar kata kita mengakui hasad, tapi ya udah bodoh amat. Nah, hawa nafsunya itulah yang melampaui akal sehatnya. Orang kecanduan khamar, kecanduan berzina, kecanduan mencuri, syubhat atau syahwat? Umumnya adalah syahwat. Ketika hawa nafsunya didahulukan dibandingkan akalnya, yakni para pezina, para pecandu khamar, orang-orang yang hobi mencuri. Kalau ditanya perbuatannya itu perbuatan yang terpuji atau tercela, pasti dia akan menjawab tercela. Tahu, akal sehatnya mengakui loh, ini perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela. Bahkan mereka sering disebut sebagai sampah masyarakat. Ya, ini kaum muslimin, ke masyarakat kaum muslimin nggak menyukai kriminal itu. Bahkan si pelakunya pun tahu, ya, yang masih normal tahu perbuatannya adalah perbuatan yang terlarang. Akal sehatnya itu dengan tegas mengakui, saya ini melakukan demikian adalah hal yang tidak terpuji. Apalagi seorang muslim, dia tahu khamar dilarang dalam agamanya, dalam syariatnya dilarang. Tapi kenapa masih minum khamar? Kenapa? Kenapa? Hawa nafsunya mengalahkan akal sehatnya. Itulah yang dikatakan sebagai syahwat. Makanya hasad adalah penyakit syahwat dan dia tempatnya di hati. Kan di dalam buku-buku tentang adab, tentang akhlak nanti disebutkan tentang bahaya hasad ini. Kemudian para ulama ada yang meluaskan sebab-sebabnya apa, termasuk ada yang menyebutkan obat dari penyakit hasad. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, kemudian kita lanjut di sini dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengatakan di dalam Kitabul Ilmi ini, ya kita ringkas di sini. Pada pertemuan yang lalu kita terhenti pada poin yang ke-4. Kita menyebutkan poin bahwasanya gini,
Orang yang hasad itu terjatuh kepada 10 bahaya. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin ada 10 bahaya yang menimpa kepada orang yang hasad. Jadi orang yang hasad ini terkena 10 bala ini yang beliau sebutkan. Liman thumma innal hasida yaqa fi mahadzir. Syekh Utsaimin mengatakan orang yang hasad itu dia terjatuh kepada 10 keburukan. Ya, ini bukan pembatasan, ini sebatas yang beliau teliti, sebatas yang beliau ingin sampaikan. Adapun bahaya hasad itu ya banyak sekali kalau ingin dicari. Ya, tapi di sini beliau menyebutkan ada 10 bahaya yang menimpa kepada orang yang hasad. Bahaya yang pertama apa? Bahaya yang pertama, orang yang hasad itu terjatuh kepada membenci takdir yang Allah takdirkan kepada saudaranya. Ini bahaya yang pertama dari orang yang hasad adalah dia benci kepada takdir Allah yang Allah takdirkan kepada saudaranya. Saudaranya yang beriman, yang muslim itu jadi orang kaya, jadi orang yang sehat, memiliki hafalan yang banyak, paham dalam masalah agama. Yang memberikan itu semua siapa? Allah. Dia diberikan kenikmatan, yang menakdirkan kenikmatan tersebut siapa? Allah. Maka orang yang hasad itu pada hakikatnya dia membenci takdir Allah yang Allah takdirkan kepada saudaranya. Ini bahaya yang pertama yang siap menimpa bagi orang yang hasad, yaitu dia membenci nikmat, membenci takdir Allah yang Allah takdirkan kepada saudaranya, ya, yang Allah takdirkan kepada saudaranya yang mukmin atau yang muslim. Kemudian yang kedua beliau mengatakan annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba li'annal ghaliba annal hasida ya'tadi 'alal mahsud bi dzikri ma yakrahu wa tanfirun nas anhu. Yang kedua bahaya hasad adalah hasad bisa memakan kebaikan seseorang. Hasad bisa memangkas atau mengambil pahala seseorang. Itu hasad. Kenapa? Karena orang yang hasad itu, Syekh menjelaskan, biasanya akan memikirkan atau akan mengambil langkah-langkah untuk membahayakan orang yang dihasati. Orang hasad itu dia bisa memakan yakni kebaikan seseorang. Kenapa? Karena biasanya orang hasad itu dia akan mengambil langkah dan tindakan. Bagaimana caranya menghabiskan saudaranya itu? Bagaimana caranya saya bisa menghancurkan, menghabiskan saudara saya yang sedang dia hasati? Kan biasanya begitu. Umumnya demikian. Syekh di sini menyebutkan hasad itu dia bisa memakan kebaikan seseorang, sebagaimana api memakan kayu, gitu. Api membakar kayu. Ini kayu kalau dibakar api lama-lama dia habis. Ya, seperti itulah. Bahwasanya hasad bisa memakan kebaikan seseorang, makan. Li'anal ghalib, karena pada umumnya kata beliau, orang yang hasad itu akan mengganggu orang yang sedang ia hasad. Itu pasti. Orang yang hasad pasti akan mengganggu orang yang sedang dia hasadi, pasti, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Baik dengan ucapan dia mengganggu orang itu atau dengan perbuatan. Intinya orang tersebut hasad, iri saja. Yang mendorongnya adalah sifat irinya itu. Sifat iri yang ada pada dirinya, akhirnya dengan lisannya, akhirnya dengan perbuatannya, sampai jalan-jalan kesyirikan ditempuh. Sampai sebagian mereka mendatangi dukun dan tukang santet untuk menyakiti lawan tendernya. Orang yang sedang ia hasadi. Terjadi ya sesama pengusaha, sama pebisnis, karena hasad, iri sama saudaranya, dia mendatangi pra normal.
Dia mendatangi dukun dan tukang santet. Demi apa? Menghabiskan saudaranya. Demi apa? Demi membunuh, demi menyakiti saudaranya agar saudaranya tersebut mati atau hilang. Selesai. Makanya saya katakan ini adalah sifat hasad dapat merusak kerukunan, yakni sebuah masyarakat atau sebuah komunitas. Adalah sifat hasad, iri dan dengki itulah. Dia akan membuahkan yakni kerusakan-kerusakan kepada orang yang dihasati. Dia akan membuat kerusakan-kerusakan terhadap orang yang sedang ia hasati, baik dengan lisannya, baik juga dengan perbuatannya. Pasti itu orang yang hasad demikian, dia iri dengki. Ya, beliau mengatakan di sini. Beliau mengatakan di sini biasanya orang yang hasad akan yakni melahirkan darinya mengganggu orang yang dihasad. Yakrahu wa tanfirun nas anhu. Yaitu di sini disebutkan contohnya gangguan dari orang yang hasad kepada yang dihasati biasanya adalah menyebutkan hal-hal yang dia nggak suka. Bahasa masyarakat kita adalah menghasut, tahu nggak? Menghasut. Kemudian watanfirun nas anhu, agar manusia itu lari dari dia. Oh, jangan belanja di toko sebelah. Rata-rata barangnya itu expire. Ya, jangan belanja di toko sebelah. Kenapa? Harganya itu mahal-mahal. Jangan belanja di toko sebelah, untungnya itu lebih besar daripada warung saya ini. Ya, ingin melarikan manusia dari orang itu. Ya, jangan ke orang itu. Orang itu begini, dan begini. Jangan ke situ. Kenapa? Dia orangnya seperti ini loh. A, B, C, D, E, F, G. Akhirnya terjatuh kepada perbuatan ghibah. Nah, apalagi ini kalau menjangkiti majelis ilmu, bahaya. Ya, sudah ngaji, sudah ngaku sebagai salafi, tapi hobinya menggibahi dan hasad kepada saudaranya. Ya, mengumbar aib saudaranya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan manhaj dan juga akidah seseorang. Akhirnya melarikan seseorang dari majelis ilmu. Ini banyak terjadi. Karena apa? Hasad, iri. Kalau sudah iri, akhirnya dihasut kaum muslimin agar meninggalkan majelis tersebut. Kecuali kalau majelis tersebut mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan kesesatan. Ini lain pembahasannya. Itu dakwah salafiyah. Hasad kali kepada ustaz-ustaz yang sedang ngetren. Iri kali nggak hafal ayat nomor dan posisinya. Bukan. Itu bukan hasad, lain lagi. Ada di dalam Islam itu memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Ini lain lagi. Ya, ini kalau yang sama-sama di atas sunnah lalu melarikan manusia bukan karena akidah dan juga manhaj, itu biasanya adalah hasad. Apalagi para peserta kajiannya hobinya adu domba, akhirnya terjadi kerusakan. Nah, ini bahaya dari perbuatan iri dan dengki, perbuatan al-hasadu, yaitu hasad. Kemudian yang ketiga, ats-tsalisan, yang ketiga, ma yaqa'u fi qalbil hasid minal hasrati wal jahimi wan nar allati ta'kuluhu aklan. Fakullama ra'a ni'matan minallahi 'ala hadzal mahsudi iktamma wa daqa sadruhu wa sara yuraqibu hadzal syakhsu kullama an'amallahu 'alaihi bi ni'matin hazina wa tam wa daqat 'alaihi dunya. Kemudian bahaya, siap-siap bagi orang yang hasad. Bahaya yang ketiga yang akan menimpa dirinya, hatinya itu selalu sempit dendam, membara. Hatinya senantiasa dendam, kemudian sempit dan selalu terbakar oleh rasa dan dendam, iri dan dengki, membakar hatinya itu, merusak akal sehatnya. Buktinya sampai membunuh.
ya, sampai menghancurkan lawan bisnisnya. Karena dorongan apa kalau bukan terbakar oleh rasa dengki? Maka ini bahaya yang ketiga. Beliau sebutkan hati orang yang hasad itu dipenuhi dengan kerugian, kemudian yakni api yang membara. Lihat orang yang hasad kalau ketemu yang dihasati. Orang yang hasad ketemu yang dihasati. Lihat bagaimana pandangannya, kemudian gerak-geriknya. Lihat ketika dia bertemu dengan orang yang dihasati. Lihat orang yang hasad ketika diucap nama orang yang dia nggak suka. Lihat bagaimana orang yang hasad ketika terucap nama orang yang sedang dia hasati. Bukan dibela, diapain biasanya? Oh, dijatuhin sekalian, dihabisin sudah. Emang kita lagi ada perang sama dia, emang kita lagi ada persaingan dengan orang ini. Ketika disebut namanya, akhirnya tambah dihabisin, tambah dihancur. Oh, jangan ke situ, situ mahal-mahal. Oh, jangan ke situ, kerjaannya itu jelek. Jadi kalau bikin rumah 2 hari selalu rubuh gitu. Kandang ayam pada lain, ya kan? Itulah orang yang hasad, ya. Dokter hasadnya sama dokter, kemudian pengusaha sama pengusaha, tukang beca sama tukang beca, supir mikro dengan supir mikro hasad. Penuntut ilmu sama siapa? Penuntut ilmu. Ini yang paling parah yang kita sayangkan. Jangan sampai kita hasad kepada saudara kita yang lain. Seharusnya kita lah di saf terdepan di dalam membantah, di dalam menghancurkan, di dalam menjelaskan masalah hasad ini. Lihat orang yang hasad, kalau ketemu orang yang dihasati, wah, terbakar bage gitu ya. Apa bilangnya? Sikat apa di sini bilangnya? Bage ya, bage. Diparas jo bage. Paras jo, rambutnya paras. Beliau mengatakan, ini yang parah lagi. Fakullama ra'a ni'matan minallahi ala hadzal mahsud. Ketika orang yang hasad itu melihat Allah memberikan nikmat kepada orang yang dihasati, tambah parah. Ketika orang yang hasad ini kan siksaan bagi orang yang hasad. Ketika dia melihat saudaranya dapat nikmat lagi, wah, kemarin motor, sekarang rumah, nanti besok mobil, lah harusnya dia senang. Harusnya dia, alhamdulillah saudara kita sudah enak hidupnya. Tidak, orang yang hasad itu ketika melihat Allah memberikan nikmat kepada orang yang dihasati, wadaqa sadru, sempit hatinya, remuk, ya Allah. Aduh. Dapat lagi. Stres sendiri, setruk sendiri rumahnya. Kita lihat tetangganya, wih, datang lagi mobil dari Informa. Wah, turun kulkas, turun televisi. Besok, dapat apa lagi? Turun lagi dari dealer. Baby band turun. Lihat, BMW turun. Gimana rasanya orang yang hasad? Wah, ya Allah. Kalau hadis yang sedang kita pelajari, bagaimana tuntutan keimanan? Gembira, senang, alhamdulillah. Dia makin hari makin sejahtera, makin sukses. Alhamdulillah dia hari-hari mendapatkan rizki. Karena tuntutan keimanan, bergembira atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, sebagaimana kita juga senang kalau nikmat itu ada pada diri kita. Membenci keburukan yang menimpa saudara kita, sebagaimana kita benci dan tidak suka kalau kita kena musibah atau keburukan. Orang yang hasad dengar saudaranya sakit, bagaimana? Mati aja lu sekalian. Hilang aja lu dari sini kalau bisa. Kenapa belum mati ya? Harusnya ketika saudaranya sakit bagaimana? Minimal doain kek. Ya Allah, angkat penyakit saudara saya itu. Menjenguk atau mendoakan, minimal itu. Itu tuntutan keimanan. Kita nggak suka kalau saudara kita itu susah, sulit hidupnya. Sebagaimana kita nggak mau hidup kita itu susah dan itu tuntutan sempurnanya keimanan seseorang. Adapun hasad kebalikannya.
Melihat yang sedang dihasati senang, gembira, sukses, rame dagangannya, makin banyak usahanya, hatinya sempit. Ya Allah, kenapa orang ini ya? Ke kuburan mana dia ya? Gitu. Ke pra-normal yang mana ini? Minimal dia itu seperti itu, main dukun. Dia itu seperti itu, bisa kaya itu main dukun, punya tuyul tuh. Paling dia kaya warisan dari bapaknya. Itu bahasa-bahasa orang yang hasad, udah dicari aja. Paling dari bapaknya itu. Dia bisa kaya paling dari siapa? Dari bapaknya. Emang sudah dia belah hati orang itu. Sudah dia korek emang hati orang itu. Dan apa masalahnya kalau dari bapaknya? Yang penting bukan dari bapak lo. Iya kan? Apa masalahnya kalau dia kaya dari orang tuanya? Apa masalahnya buat kamu? Apa masalahnya? Yang dihasati haji, umroh, wah itu uangnya minjem duit riba itu. Minjem duit itu di bank. Kalau begitu, kalau nggak begitu mah dia nggak bisa. Boro-boro mau umroh, makan aja dia susah. Itulah ucapan-ucapan yang keluar dari seorang muslim yang hasad. Ada aja. Mau saudaranya berbuat baik apa lagi, di sisinya adalah buruk, jelek. Udah. Mau dia berbuat kebaikan apa lagi, di sisinya adalah buruk, jelek. Apalagi dia kepleset dalam kesalahan, tambahin sudah. Dari dulu kan saya sudah bilang dia begitu. Dia kepleset lagi saudaranya, kepleset dalam kesalahan. Orang yang hasad bagaimana? Dari dulu saya bilang nggak benar itu orang. Kenapa baru pada sadar? Ini merusak tatanan masyarakat kaum muslimin, merusak tali persaudaraan sama kaum muslimin. Ini bahaya, makanya penyakit hasad ini senantiasa harus kita ingatkan pada diri saya pribadi dan teman sekalian. Syekh di sini mengatakan setiap Allah memberikan nikmat kepada orang yang sedang dihasati, wadaqa sadruhu, sempit hatinya. Ini sisaan lagi. Wasara yuraqibu hadza syakhsa, dan dia senantiasa memperhatikan orang itu. Jadi intel terhadap orang yang sedang ia hasati, diintip terus. Diikuti terus. Ya Facebooknya, ya Instagramnya, ya status WA, semuanya diikutin. Kenapa? Jangan-jangan Allah kasih nikmat lagi sama orang itu. Atau dia menanti kabar keburukan bagi orang itu yang bisa melapangkan hatinya. Syekh mengatakan di sini wasara yuraqibu. Takut kesenggol nih kelas. Wasara yuraqibu hadza syakhs, dia senantiasa akan mengawasi orang yang sedang ia hasati. Rasain aja deh kalau pernah jadi korban orang yang dihasati oleh seseorang. Merhatiin melulu. Semuanya diperhatikan. Kita beli apa diperhatikan, semuanya. Kita pergi kemana diperhatiin terus. Ya, sampai barangkali sewa orang untuk mata-matain. Mata-matanya laporan. Dia setiap Senin, Selasa, Rabu selalu ke bank. Wah, jangan-jangan di store duit ini. Jangan, dia setiap Senin, Selasa, Rabu, Pak, dia selalu ke bank. Orang yang saya pikirnya bagaimana? Aduh, jangan-jangan dia makin sukses ini hidupnya. Baru-baru kemarin saya dengar dia pergi naik pesawat. Waduh, sudah liburan lagi. Inilah orang yang hasad tersiksa. Ini real, waki, benar, jelas. Pernah deh mungkin antum ngerasain ketika dihasut seseorang, begini kerjanya. Merhatiin kita terus. Sampai seakan-akan rumah itu ada kupingnya. Tembok itu ada kupingnya. Tahu aja gitu kalau kita mau ngapain, tahu aja. Mending mau bantuin, bukan mau bantuin malah ngerusakin, ya. Itulah bahayanya hasad. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Utsaimin di sini, setiap Allah memberikan nikmat kepada orang yang dihasati, hazina, dia sedih, wadaqat alaihi dunia, dan terasa sempit dunia bagi orang tersebut. Ini adalah kerugian di antara kerugian-kerugian bagi orang yang sedang tertimpa penyakit hasad. Makanya nggak ada gunanya kita hasad-hasad ria kepada saudara kita, nggak ada gunanya. Tetap dia kaya,
tetap dia sehat, tetap dia bahagia. Kalau sudah ditakdirkan mau seluruh dunia lagi menghalangi, nggak akan bisa. Kalau sudah takdirkan sesuatu pada orang, mau seluruh dunia menghalangi itu terjadi, nggak akan bisa. Sudah Allah tetapkan besok saudaranya dapat beras 1 karung, nggak akan bisa dia menghalangi nikmat itu, nggak bisa. Ditakdirkan peternakannya sukses, mau dia hasad lagi, tetap peternakannya akan sukses. Nggak bisa dia menggagalkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Jadi itu kerugian, malah membuang-buang waktu, malah tidak bikin produktif kehidupannya, karena urusannya mematikan saudaranya sedang ia hasati. Yang keempat, kita sampai di sini ya. Rabi'an, yang keempat, anna fil hasadi tashabbuhan bil yahudi wa ma'lumun anna man ata khoslatan min khisalil kuffari sara minhum fi hadhil khoslati liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang keempat, sifat hasad itu dia serupa dengan kelakuannya Yahudi. Sifat hasad ini menyerupai orang-orang Yahudi, karena Yahudi adalah orang yang hasad kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Di antaranya adalah yang menghalangi mereka beriman karena rasa hasad. Karena hasad ini adalah sifat dari orang-orang Yahudi. Maka seorang yang sedang terjangkiti penyakit hasad, dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Makanya beliau SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabuh, menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Ya, Yahudi, kaum Yahudi, mereka adalah orang-orang yang hasad. Maka seorang yang hasad telah menyerupai orang-orang Yahudi, maka hendaknya dihindari. Itu hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian bahaya yang kelima, ini baru ya? Baru mau tulis. Azan subuh jam berapa? Nggak cuma nanya doang. Khamisan, yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkin abadan an yarfa'a ni'matallahi 'anil ghair idza kana hadza ghairu mumkinin fa kaifa yaqau fi qalbihi al hasadu. Yang kelima, beliau mengatakan sekuat apapun hasad seseorang, sekuat apapun hasad seseorang, selama-lamanya tidak mungkin untuk menghilangkan nikmat Allah kepada orang yang ia hasati. Sekuat apapun hasad seseorang, ya, segede apapun, sekuat apapun, selama-lamanya tidak akan mungkin mengangkat nikmat Allah kepada orang yang sedang ia hasati. Ya, mau bagaimanapun hasad seseorang, iri seseorang, dengki seseorang, tidak akan bisa mengangkat nikmat yang Allah sudah takdirkan kepada orang tersebut. Sudah terjadi, ya, tidak bisa dia menghalangi dan mengangkat, nggak bisa. Kalau begitu keadaannya, ngapain dong elu hasad? Ya kan? Kalau begitu keadaannya, ngapain dong kita itu hasad? Taruh walaupun terlarang. Hasad itu bisa menghilangkan nikmat, masih agak mending lah taruh kalau boleh, tetap tidak diperbolehkan. Karena hasad itu cukup engkau membenci nikmat pada saudaramu, baik nikmat itu tetap ada pada dia atau hilang. Ya nih, walaupun hasad itu makin kuat, makin berkepanjangan, makin lama, nggak akan bisa mengangkat nikmat Allah pada orang yang sedang ia hasati. Ya udah, kalau nggak bisa, sebaiknya kita selesaikan, sudah. Tinggalkan saja sifat yang demikian, tinggalkan saja sifat iri dan dengki. Itu bahaya yang kelima, yang siap menjakiti orang yang sedang hasad. Ya, makanya antum
Kalau ingin hasad ya siap-siap ditimpa ini. Ya. Atau yang sedang tertimpa hasad, inilah yang sedang menimpa diri kita sekalian, ya. Kemudian hadisan yang keenam. Yang keenam, Syekh Utsaimin beliau mengatakan annal hasada yunafi kamalal iman liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang keenam, bahwasanya hasad itu menafikan kesempurnaan iman. Hasad itu di antara bahaya-bahaya hasad adalah menafikan kesempurnaan iman. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita bahas, beliau bersabda la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya, bahaya yang keenam yang beliau sebutkan di sini, bahwasanya hasad itu dia menafikan kesempurnaan iman. Ya, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita pelajari. Ya. Walazimu hadza antakraha antazula ni'matullahi ala akhika fa idza lam takun takrahu antazula ni'matullah alaihi fa anta lam tuhib li akhika ma tuhibbu li nafsika wa hadza yunafi kamalil iman. Kemudian beliau menjelaskan di sini bahwasanya konsekuensi dari hadis ini adalah kita itu tidak boleh membenci atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Jadi, konsekuensi dari hadis ini adalah kita tidak boleh membenci ketika saudara kita itu senang, ketika saudara kita itu gembira, ketika saudara kita itu sehat, ketika saudara kita misalkan menikah. Ya, di antara para jomblo jangan hasad kalau ada temennya duluan yang kawin itu. Dia kan kawin dapat pinjaman itu. Dia kan kawin itu dapat pinjaman. Harusnya dia senang saudaranya menikah, jangan dinyinyir, jangan dinyinyirin. Dia itu kan nikah karena orang kaya. Kalau saya kan nggak kaya-kaya amat, jadinya belum nikah kayak dia. Jangan, harusnya kita bergembira. Alhamdulillah, saudara saya sayapnya sudah sempurna. Alhamdulillah, saudara saya setengah imannya sudah sempurna. Mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Ini bukan hasad, itu namanya ghibthah. Ada hasad, ada ghibthah. Ghibthah itu goin, ba, to, ta marbutoh. Jadi ada hasad, ada ghibthah. Ghibthah itu kita ingin seperti saudara kita tanpa membenci nikmat itu. Ghibthah. Goin, ba, to, ta marbutoh. Ghibtotun. Ghibthah. Ghibthah itu adalah kita ingin seperti saudara kita dan kita tidak menginginkan nikmat itu hilang. Makanya dalam riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Orang yang diberikan yakni hafalan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Kita ingin seperti orang itu. Kemudian ada orang yang diberikan kekayaan, yang ia senantiasa menginfakkan dengan hartanya itu. Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali pada dua ini. Yang pertama adalah orang yang diberikan yakni rajin baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia hidupkan malam dan siangnya dengan Al-Quran. Baru kita boleh hasad. Ini bahasanya bukan hasad, tapi adalah ghibthah. Para ulama adalah ghibthah. Kita ingin seperti saudara kita itu tanpa sama sekali membenci nikmat tersebut. Apalagi menginginkan nikmat itu hilang jauh. Benci aja enggak. Saudara saya hafal Al-Quran 30 juz, saya mau seperti dia. Saya ingin seperti dia. Semoga saya bisa seperti orang tersebut. Saudara saya hari-hari bisa bersedekah kepada al-fuqara wal masakin. Saya ingin seperti dia. Saya juga ingin bisa bersedekah. Saya juga bisa ingin menolong orang lain sebagaimana saudara saya ini. Tanpa membenci nikmat itu.
Paham? Kalau hasad bagaimana? Benci, dia itu suka sedekah, benci. Dan menginginkan atau tidak, ketika dia membenci saudaranya, itulah dikatakan dengan hasad. Ya, dia nggak suka kalau ada orang itu suka bersedekah. Dia ada orang nih di sebuah tempat misalkan, ada orang yang rajin sedekah, dia nggak suka. Karena orang ini harum, orangnya suka sodako. Dia nggak suka iri, itu dengki. Dia nggak suka kalau orang ini senantiasa bersodako. Itulah yang dikatakan sebagai hasad. Dan ketahuilah seseorang itu bisa tersiksa, ya, kalau dia tidak ikhlas. Ada orang yang sama dengan dia, apalagi di atasnya. Ujian keikhlasan itu ketika kita disamakan atau ada orang yang lebih dari kita, itulah ujian keikhlasan. Orang yang ikhlas nggak akan terpengaruh. Rajin sholat berjamaah seorang. Ada orang juga rajin sholat berjamaah sama dengan dia. Datangnya sama, safnya sama, pulangnya juga bareng. Yang pertama kali masuk masjid juga, dan yang terakhir masuk masjid, keluar dari masjid juga. Itulah ujian keikhlasan. Kalau dia betul-betul ikhlas, nggak akan itu nggak akan menjelekkan yang sama, dan nggak akan. Karena dia ikhlas, dia sholat berjamaah, masuk masjid di awal, keluar terakhir, karena siapa? Allah. Mau ada yang sama 10-20 orang nggak masalah buat dia. Tapi kalau dia nggak ikhlas, dia ingin dari amalannya itu diagungkan oleh masyarakat, dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang rajin sholat ke masjid. Itu kan namanya ria, bertolak belakang dengan keikhlasan. Ketika demikian ada yang sama dengan dia, bagaimana? Mulai merusak reputasi orang yang sama dengan dia. Itulah ujian keikhlasan, adalah ketika ada yang sama dengan kita, atau yang lebih parah, lebih di atas kita. Seorang pendakwah, ujian keikhlasannya kapan? Ketika ada sama juga berdakwah dengan dia. Itulah ujian keikhlasan seorang dai. Kalau dia ikhlas, mau ada berapa majelis lagi, mau ada berapa ustadz lagi, nggak masalah buat dia. Karena dia berdakwah karena siapa? Allah. Bukan mengajak manusia kepada dirinya, bukan mengajak manusia kepada kelompoknya, apalagi ada orang mengajak manusia kepada grup WA-nya. Jangan. Kalau dia ikhlas, nggak masalah mau ada berapa dai lagi, nggak masalah buat dia. Terus dia berjalan, karena dia berdakwah lillah. Karena siapa? Karena Allah. Tapi ketika dia berdakwah nggak ikhlas, ada yang sama dengan dia, apalagi lebih di atas dari dia, timbullah sifat hasad. Tipis hasad itu bersaudara dengan ketidakikhlasan. Ketika ada yang menyamainya, sudah mulai. Karena dia tidak ikhlas, tidak suka disamakan, mulailah mencaci, menghasut, menjelek-jelekan. Karena didasari tidak ikhlas awalnya. Kemudian jatuhlah kepada perbuatan hasad. Harusnya seorang dai, kalau ada dai yang lain, bagaimana? Senang, yakni tugasnya bisa terbantu. Harusnya ngajarin 2000 orang, karena ada majelis yang lain jadi 500, jadi 1000, terbagi. Di dalam membantah kesesatan ada yang bantu, ya enggak? Di dalam dia menyebarkan kebaikan ada orang yang membantu. Lain kalau majelisnya majelis bid'ah, lain ceritanya lagi. Tapi kalau sama-sama sunnah, harusnya adalah senang. Lain kalau kita mengingatkan majelis-majelis yang bid'ah, bukan dikatakan hasad, tapi memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kebid'ahan dan juga kesyirikan. Azan terlebih dahulu, nanti kita lanjut. Sudah azan? Ya, azan. Azan dulu ya. Kita lanjut yang ke-7, ke-8, 9, 10.
Mbak Ajis. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jemaah sekalian, kita sedikit lagi lanjutkan sebelum soal jawab. Ini tentang bahaya yang siap menimpa bagi orang yang tertimpa penyakit hasad. Tadi sudah yang ke-7, kemudian sekarang yang ke-8. Hah? Tadi 7, sekarang ke-8 kan? Sekarang ke-7. Tadi 6. Oh, tadi 6, sekarang 7. Berarti masih matiin ya. Yang ke-7. Beliau mengatakan annal hasada yujabu i'radul abdi an su'alillahi ta'ala min fadlih. Fatajidu daiman muhtamman bihadhihi ni'mati allati an'amallahu biha ala ghairihi wa la yas'alullaha min fadlihi wa qad qala Allah ta'ala. Yang ketujuh, annal hasada, hasad itu ya, sifat hasad dan juga orang yang hasad tentunya yujabu i'radul abdi an su'alihi. Sifat hasad itu akan memalingkan seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengki ini atau hasad atau orang yang hasad akan memalingkan seorang hamba dari berdoa. Ya, berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari karunia-Nya. Misalnya sifat hasad, dengki, iri atau orang yang hasad akan memalingkan seorang hamba dari meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari karunia Allah. Fatajiduhu daiman muhtamman bihadhihi ni'mati allati
an'amallahu biha ala ghairihi wa la yas'alullaha min fadlihi. Engkau akan dapati, kata Syekh Utsaimin, orang yang hasad itu senantiasa memperhatikan. Engkau akan dapati orang yang hasad itu akan memperhatikan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaranya. Ya, orang yang hasad atau sifat iri ini, dia akan menghalangi seseorang, memalingkan seseorang dari meminta, dari berdoa kepada Allah agar diberikan karunia-Nya. Dan engkau akan dapati orang yang hasad itu senantiasa memperhatikan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaranya. Ya, dia lupa minta nikmat itu untuk dirinya. Yang dia perhatikan maksudnya di sini adalah selalu nikmat yang Allah berikan kepada orang yang sedang ia hasadi. Dia lupa tuh. Akhirnya minta nikmat tersebut dari dirinya. Terus saking sibuknya, saking marahnya, amit-amit gue mah sama kayak dia. Amit-amit gue mah sama seperti orang tersebut. Ah, nggak mau dong kita sama dengan dia. Ngapain kita mau sama dengan dia? Beli mobilnya nggak mau lah sama dengan dia, nggak mau. Boro-boro ingin beli, minta aja dia enggak. Ya, Syekh sini mengatakan sifat hasad, dengki iri atau orang yang hasad akan memalingkan dirinya dari berdoa meminta kepada Allah itu. Karena yang dia perhatikan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya terus. Wala yas'alullaha min fadlihi, dan dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-32. Allah berfirman, wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi. Allah berfirman, wala tatamannau, jangan engkau berhayal. Jangan engkau berhayal. Tafsir di sini ditafsirkan jangan engkau hasad, jangan engkau iri atas nikmat Allah yang Allah lebihkan kalian dengan yang lainnya. Jangan engkau hasad. Ya, jangan engkau ngiri atas karunia Allah yang Allah lebihkan sebagian kalian di atas yang lain. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada yang tampan, ada yang kurang tampan. Hasad juga kan. Kalau wanita hasadnya gara-gara ini tinggi dia sendiri pendek, hasad, ngiri. Ya, melihat saudaranya kayaknya lebih cantik dari saya nih, dia iri. Jangan, kata Allah, wala tatamannau ma fadallahu ba'dakum ala ba'di, jangan kau hasad. Ma fadallahu bihi, jangan kau iri atas karunia Allah yang Allah lebihkan di antara kalian itu. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, bagi laki-laki adalah apa yang mereka usahakan. Bagi wanita apa yang mereka usahakan. Yang ditafsirkan juga dalam tafsir di sini, nggak boleh laki-laki iri pingin jadi wanita. Yang wanita juga nggak boleh iri ingin jadi laki-laki. Nggak boleh, Allah larang. Termasuk tafsir dari ayat ini, nanti untuk buka di rumah, tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir. Termasuk dari tafsir ayat ini, nggak boleh laki-laki itu iri kepada perempuan. Enak kali ya kalau jadi cewek, tinggalnya di rumah, tidak harus bekerja, ya kan? Yang cewek enak kali ya kalau jadi laki-laki, cuman pulang cuman nyari uang, pulang tahu-tahu makan, nggak melahirkan, nggak menyusui. Enak kali ya kalau jadi laki-laki. Kebalikan yang cowok, enak kali ya kalau jadi ibu-ibu, di rumah doang, nggak nyari uang, mau beli apa-apa sudah
Nah, ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Allah mengatakan, was'alullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, mintalah kepada Allah. Allah katakan, was'alullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah dari karunia Allah yang sangat luas itu, banyak. Lihat saudara kita kaya, kita ingin kaya, minta. Apa? Minta, ya Allah berikanlah saya harta sebagaimana saudara saya diberikan harta. Minta, udah gak usah hasad. Ya Allah berikanlah saya kesehatan sebagaimana saudara saya sehat. Ya Allah berikanlah saya jodoh sebagaimana saudara saya sudah dapat jodoh. Ya Allah berikanlah kepada saya anak sebagaimana Engkau berikan kepada dia anak. Ya Allah berikanlah saya kekuatan hafalan sebagaimana Engkau berikan kepada saudara saya hafalan. Minta. Orang yang hasad itu enggak, dia perhatikan nikmat Allah kepada saudaranya aja. Dia lupa akhirnya meminta karunia itu untuk dirinya. Itu musibah dari hasad atau celaan. Dua-dua sama. Yang ke-9. Oh, yang ke-8. Nah. Malum nih. Efek sampah habis goyang di kapal. Desember begini lagi kapal laut. Luar biasa. Saminan yang ke-8. Annal hasada yujabu izdira'i ni'matullahi alaihi. Sesungguhnya sifat iri, dengki berkonsekuensi meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Dengki, iri, hasad berkonsekuensi meremehkan nikmat Allah atas dirinya. Setuju nggak? Faham nggak? Coba gimana pemahamannya? Dia merasa dirinya belum dapat banyak. Dia merasa kok saudara saya aja yang dapat nikmat, padahal dia juga punya rumah, padahal dia juga rezekinya tetap jalan. Itu konsekuensi dari hasad. Dia meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan juga pada dia. Ya kan? Merasa kurang terus, padahal dia nggak susah-susah amat. Sama Allah kasih rizki, sama dia yang dia hasad tidak dapat rizki, dia juga dapat. Nah, hasad ini dia meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ai annal hasida yara annahu laisa fi ni'matin, yaitu kata Syekh Utsaimin, orang yang hasad dia melihat dirinya itu nggak punya apa-apa, nggak nikmat hidupnya. Nah, orang yang hasad dia merasa dirinya itu adalah nggak dapat apa-apa. Dia merasa nggak ada nikmat yang ada pada dirinya. Yang ada justru pada orang enaknya si fulan, enaknya si fulan, enaknya si fulan. Kayaknya dia itu nggak ada nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, padahal ada. Ada nikmat gak bagi dia? Ada. Sebagaimana Allah takdirkan untuk saudaranya, juga untuk dia sama-sama ditakdirkan. Tapi orang yang hasad itu enggak, seakan-akan hidupnya itu susah banget. Kayaknya itu sakitnya yang paling berat. Sesak nafas. Anjuran dari Islam dalam kehidupan ini duniawi ya, itu melihatnya kepada orang yang lebih tinggi atau yang lebih bawah? Lebih bawah. Dalam hal keduniawian, dalam hal dunia, melihatnya dari mana? Yang ke bawah atau yang ke atas? Yang ke bawah. Kalau lihat yang ke atas, gila. Bisa apa? Bisa gila. Kalau kita melihat yang ke atas, gila. Ini rumah sakit jiwa bisa penuh. Kenapa? Karena banyaknya orang, di antaranya mungkin yang jadi pasiennya, melihat orang yang lebih tinggi dari dia, yang lebih senang daripada dia. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang yang lebih bawah dari kalian. Dalam hal duniawi ya, lihat yang lebih bawah. Fala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan engkau lihat orang yang di atasmu.
fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Karena yang demikian itu melihat orang yang lebih susah dari kita, lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah. Orang hasad itu biasanya iri sama yang lebih bobrok dari dia atau yang lebih bagus. Bahkan yang sama dengan dia pun dihasad. Orang hasad itu nggak akan dia lihat yang lebih bawah, sudah nggak dia pikirin, ya sudah nggak masalah. Sudah hafal Al-Quran, ya nggak akan iri sama orang yang baru mulai menghafal juz 30, nggak akan. Tapi dia iri dengan yang hafal juga 30 juz plus menghafal hadis walaupun satu. Tapi di atas dia belum hafal satu. Nabi SAW mengatakan, unzuru, lihatlah oleh kalian orang yang di bawah kalian. Jangan kau lihat orang yang di atas kalian. Orang hasad ini melihat yang di atas, bahkan yang sama dengan dia pun sudah iri. Nabi mengatakan, lihat yang lebih bawah, jangan lihat yang lebih enak dari kita. Kalau lihat yang lebih enak dari kita, itu susah. Lama-lama bisa gila. Kita cuma punya motor Astrea Grand, itu lihatnya kepada orang yang masih punya sepeda. Sebagian masih ada yang naik mikro, itu lihatnya ke situ. Tapi kalau lihatnya adalah Ninja 250 RR, gila. Akhirnya hidupnya jadi banyak keluhan, seakan-akan tidak punya nikmat. Ya, orang yang hasad begitu ya. Orang yang hasad ini akan membawa konsekuensi meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ya. Kesembilan, saya singkat ya. Yang 9, hasad adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela. Hasad ini adalah ada akhlak yang tercela. Kemudian yang ke-10 ini sama dengan yang ke-9, yang ketiga ya, 10 yang terakhir. Beliau mengatakan orang yang hasad itu umumnya akan menyakiti orang yang ia hasadi. Ya, orang yang hasad itu umumnya akan menyakiti orang yang ia hasadi. Ini sama dengan yang nomor 2. Ya, kalau nomor 2 Syekh mengungkapkan dengan redaksi bahwasanya hasad adalah akan memakan atau mencukur kebaikan-kebaikan. Yang ke-10 ini beliau mengatakan hasad itu pada umumnya akan mengganggu orang yang hasad itu umumnya akan mengganggu orang yang sedang ia hasadi. Ya, tadi kita bilang baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Ya Allahu a'lam. Sampai di sini ya di pertemuan kita lanjutkan dengan soal jawab. Ya, kenapa kita membahas tentang hasad? Karena berhubungan dengan hadis yang sedang kita bahas dan juga sehubungan itu Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau juga menyinggung dalam syarahnya tentang masalah hasad yang beliau mengatakan wal imanu yaqtadi khilafa dzalik. Adapun tuntutan keimanan itu adalah tidak hasad kepada orang lain ya. Al-iman berkonsekuensi tidak hasad kepada saudaranya. Ya Allahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya Pak. Kalau ada seorang hasad seseorang, terus orang itu tahu bahwa orang hasad sama dirinya. Iya. Tindakan apa yang sebaiknya dia lakukan? Apakah itu melupakannya atau menasihatinya untuk meluruskan atau bahwa itu sesuatu yang tidak baik, atau langsung membiarkan dan memakai? Iya, ini kalau misalkan ada seorang yang dihasati oleh seseorang dan kita tahu bahwasanya orang itu hasad, karena kita untuk menjustis seseorang juga agak sulit ya kan, kecuali memang sudah jelas yaitu tanda-tandanya sudah ada isyarat bahwasanya memang orang itu tidak suka dengan kita. Ya, yang terbaik bagi kita adalah membalas dengan kebaikan. Allah mengatakan idfa billati hiya ahsanu. Balaslah keburukan itu dengan yang baik. Ini yang nomor wahid. Ketika kita dihasati seorang, kita balas dengan yang lebih baik. Itu ketika dia makin hasad, justru makin kita kasih hadiah gitu ya, makin kita doakan. Nah, itu bisa demikian.
Yang kedua juga bisa kita kalau mampu kita nasihati. Ya kita nasihati, kenapa Anda demikian dan demikian. Tapi ini rawan. Tapi ini rawan. Nanti orang itu ngomong, kamu nuduh saya ini hasad sama kamu. Pede amat loh. Gitu. Karena nggak ada maling itu yang ngaku. Wah, berarti kamu nuduh saya hasad ya? Padahal kita lihat memang betul orang ini banyak sekali korina, itu apa namanya? Bukti-bukti itu terlalu banyak. Nah, kalau bisa nasihati, tapi harus dilihat. Kalau nanti akan menimbulkan demikian suuzon akhirnya tinggal. Kemudian yang ketiga bisa juga kita memaafkan, sudah maafkan. Karena orang yang hasad itu, ikhwan sekalian, makin kita ladeni, makin jadi. Jangan bantu saudara kita tuh makin sesat, makin hancur. Sudah diam. Ketika dihasati seseorang, tiga kita katakan, sudah diam aja, jangan balas. Kalau kita balas, dia itu makin jadi biasanya, makin terbakar. Tapi kalau kitanya diam, mudah-mudahan orang itu menjadi dingin. Minimal dosa dia tidak makin banyak. Karena orang sudah benci, sudah marah. Kalau kita ladeni, tahu kita meladeni dia, biasanya dia makin marah dan makin senang, makin tercebur dalam kubangan hasad. Gini, orang kalau kita diganggu orang, kalau kita balas, pertama dia makin ganggu dan dia makin senang. Peluru dia yang dia lemparkan berhasil. Dari mana dia tahu berhasil? Dengan balasan kita itu. Peluru yang dia tembak berhasil, dia tahu berhasil karena kita ada respon. Wah, nah, dia lempar lagi peluru itu, dia dosa lagi karena akhirnya karena hasad dia ngiri. Makin kita ladeni dia, malah makin sudah diemin aja cukup. Sudah kita diam, mudah-mudahan api kebenciannya menjadi padam. Ya enggak juga terserah, kalau enggak juga terserah, kita toh tetap jalan, kita tetap berusaha, kita tetap beramal jadi pertama balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini yang paling afdol. Ini butuh orang yang gentle. Ketika diganggu, dicela, malah dia baik. Dan biasanya akan malu orang itu. Yang kedua, tadi bisa dinasihati. Nasihati bisa secara langsung, bisa juga dengan orang lain. Tapi nasihat ini rawan. Ya, takutnya menjustis. Menuduh orang itu, kamu sudah hasad sama saya nasihati kamu jangan hasad. Tadi dia bilang pede amat. Yang ketiga, sudah diemin aja, cukuplah. Biar nanti kebaikan itu, kebaikan orang itu bisa ditransfer ke kita. Karena ada orang hadis tentang muflis, orang yang bangkrut, kan orang yang bangkrut. Mudah-mudahan dengan dia tidak suka kepada kita, membenci kita, menggibahi kita, bisa mentransfer pahala nanti di hari kiamat. Ini bahaya juga dari bahaya-bahaya hasad. Ya Allahu a'lam. Yang lain? Ada yang lain? Ya. Tadi Ustaz jelaskan ada seseorang bisa hasad masalah akhirat. Iya. Itu seperti apa? Iya. Seperti ada para penuntut ilmu misalkan, atau orang-orang yang soleh, iri kalau ada saudaranya suka sedekah. Sedekah itu masa dunia atau akhirat? Hal agama atau duniawiyah? Agama. Dia nggak suka kalau orang itu suka sedekah. Lebih banyak dari dia nggak suka. Ada orang temannya hafalannya lebih banyak dari dia. Hafalan Al-Quran, dunia atau akhirat? Masa akhirat. Dia nggak suka. Dilebihi oleh saudaranya, satu bangkunya hafalannya lebih banyak, dia nggak suka. Itulah hasad dalam masalah akhirat. Ya seperti itu. Tapi tadi sholat berjamaah, dia nggak suka kalau ada orang yang menyamai diri. Itu kan masalah akhirat. Masalah dunia seperti harta, tadi perdagangan, persaingan di kantor, di sebuah instansi, kan bisa itu terjadi hasad. Ya Allahu a'lam. Ada yang lain? Ya Pak. Kita mengenai seorang itu yang kebaikannya dia, misalkan suami yang mengenai kesalahan atau kita
atau dia berikan ke semua kita seperti ini. Iya. Artinya iri dalam bentuk. Iya, boleh. Boleh kita lawan dia. Iya. Iya, boleh. Itu namanya disebut tadi. Iya, giptoh tapi bahasanya bukan hasad. Misalnya ada orang yang memiliki hafalan 30 juz, saya harus punya 30 juz dan lebih dari dia dengan hadis-hadis. Boleh, tidak apa-apa. Kalau mengatakan fastabiqul khairat. Boleh saja kalau dalam kebaikan. Misalkan orang kerja bakti hanya di hari Ahad, enggak, saya mau lebih dari itu pahalanya. Saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Boleh. Lawan. Ya. Allah a'lam. Ada yang lain? Ya, Pak. Siapa nama antum lupa? Ramli. Iya. Allah Taala. Ini saya tidak berhubung salah seorang di antara kalian yang mencintai saudara. Artinya dia keluar dari keimanan bukan Islam atau gimana? Iya, sudah kita terangkan. Maksudnya dinafikan di situ adalah kesempurnaan iman. Jadi yang dimaksud di sini adalah tidak sempurna keimanan seorang. Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman itu, bukan pokok dari keimanan. Kalau pokok dari keimanan tidak beriman, tapi yang dinafikan adalah yakni aslul iman, pokok dari iman itu berarti murtad, kafir artinya. Jadi di sini bukan artinya tidak beriman kafir, bukan. Tapi adalah yang dinafikan kesempurnaan iman. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ketika kesempurnaan iman itu dinafikan oleh nas syariat, pertama dia melakukan larangan dan yang kedua tidak melaksanakan perintah. Itu biasanya kesempurnaan iman dinafikan di dalam syariat ketika seseorang menabrak larangan dan tidak mengerjakan perintah. Seperti ini. Ya. Biasanya kan yang asal ada yang biasa sholat itu siksaan juga bagi orang hasad. Tadi kita bilang orangnya hasad, ketemu yang dihasati, udah menghindar dari iya. jalan menghindar. Karena hasad misalnya orang. Biasa. Jangan ya. Wallahu a'lam. Cukup barangkali sampai sini. Tadi sesi kedua ininya nggak nempel ya. Nggak nempel, lupa ya, nggak apa-apa. Iya. Rugilah yang hadir, biarin. Taib subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.